Ketika ditanya siapa Raja Liga Champions, kita semua tahu dia adalah Real Madrid. Namun, siapa Raja Liga Eropa? Apakah sama seperti Real Madrid yang notabene klub raksasa Eropa seperti Barcelona, Manchester United, Chelsea, atau Bayern Munchen? Bukan. Raja Liga Eropa bukanlah klub raksasa Eropa, melainkan hanya sebuah klub sederhana, bahkan klub tertua dari Spanyol, yaitu Sevilla FC. Mungkin kalian mikir, Liga Eropa doang. Jangan salah. Trofi Liga Eropa bukan hanya sekedar trofi, melainkan simbol dari perjalanan yang luar biasa, perjuangan yang berdarah-darah, dan mental juara yang tak kenal kata menyerah. Dan Sevilla, mereka berhasil mengangkat trofi itu sebanyak 7 kali. 7 kali. Tentu itu bukan suatu kebetulan. Di video ini kita bakal kupas tuntas bagaimana Sevilla bisa menjadi raja di kompetisi kedua di Eropa ini. Kita bakal bedah filosofi mereka, kenal lebih dekat dengan tokoh-tokoh penting di baliknya, mengintip momen-momen paling gelap sampai mereka bisa bangkit, dan tentu saja menyelami simbol setara tradisi yang menjadikan klub ini unik. Siapkan diri kalian, karena kisah Sevilla ini lebih dari sekedar klub bola, melainkan tentang passion, tentang kota, dan tentang kebanggaan. Langsung saja, halo dulur dan kawan-kawan, gua Aditya. Di channel ini, gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, atau apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Setiap cerita besar pasti ada awal. Sevilla, klub berjuluk Los Nerviosos ini didirikan pada 25 Januari 1890. Mereka adalah salah satu klub tertua di Spanyol. Awalnya, klub ini dibentuk oleh komunitas ekspatriat Inggris yang bekerja di Sevilla, namun dengan cepat dapat merangkul penduduk lokal. Bisa dibilang, semangat sepak bola itu sudah mendarah daging di kota ini, jauh sebelum banyak klub lain berdiri. Mereka bukan cuma klub yang main bola. Sevilla FC langsung punya ambisi besar untuk menjadi raja di Andalusia, bahkan di Spanyol. Bahkan konon kabarnya mereka adalah tim pertama yang memainkan pertandingan resmi di Spanyol. Sebuah awal yang monumental. Dari sanalah fondasi klub ini dibangun dengan semangat kompetisi yang kuat. Sekarang kita bahas filosofi mereka. Kenapa sih Sevilla ini kayak punya DNA Liga Eropa? Jadi gini, banyak yang bilang Sevilla itu klub yang jago memanfaatkan peluang. Mereka jarang banget punya budget yang besar seperti klub-klub raksasa Eropa. Strategi mereka itu cerdas. Beli pemain muda potensial, poles sampai harganya melambung, jual dengan harga tinggi. Terus duitnya diputar lagi buat beli pemain baru. Bahkan pemain termahal yang pernah Sevilla datangkan adalah Jules Koundé dari Bordeaux dengan hanya 35 juta euro. Dan mereka sudah menjualnya ke Barcelona dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 50 juta euro. Lihat betapa hebatnya strategi bisnis mereka. Ini yang bikin mereka selalu stabil, bahkan cenderung meningkat. Tapi
Di balik strategi bisnis itu ada filosofi yang lebih dalam. Sevilla itu klub kerja keras, gak pernah menyerah, dan selalu percaya diri. Mereka tahu posisi mereka. Mereka gak ambisius untuk jadi juara Liga Champions setiap tahun. Tapi mereka punya ambisi besar di Liga Eropa. Kenapa? Karena di sanalah mereka punya peluang nyata. Mereka membangun skuad untuk jadi juara Liga Eropa. Pernah dengar kutipan dari salah satu pelatih legendaris mereka, Unai Emery. Sevilla is a demanding club that teaches you how to compete. Ini bukan cuma soal main bola, tapi soal mentalitas bersaing, mentalitas pantang menyerah. Mereka selalu bilang, kita mungkin gak punya Ronaldo atau Messi, tapi kita punya kolektivitas dan semangat juang yang gak kalah. Sekarang kita ngomongin tokoh-tokoh penting. Klub sebesar Sevilla, apalagi dengan prestasi gudangnya, pasti punya arsitek-arsitek hebat di belakangnya. Yang pertama, jelas Monchi. Dia bukan cuma direktur olahraga. Dia itu dewa transfernya Sevilla. Monchi ini jenius dalam melihat bakat terpendam. Dari Dani Alves, Ivan Rakitic, Sergio Ramos, sampai Jules Koundé. Semua itu hasil tangan dingin Monchi. Monchi pernah bilang dalam sebuah wawancara, "We don't buy stars, we create them." Itu filosofi dia. Dia nggak cuma nyari pemain yang udah jadi, tapi yang punya potensi buat jadi bintang. Dia juga jago nego dan punya jaringan luas di dunia sepak bola. Kepergian dan kembalinya Monchi ke Sevilla itu kayak episode sinetron. Dia sempat pindah ke AS Roma, tapi jiwa Monchi itu memang Sevilla. Akhirnya dia balik lagi dan langsung bikin Sevilla juara Liga Eropa lagi. Selain Monchi, kita juga gak bisa lupain para pelatih. Dari Juan de Ramos yang memulai era kejayaan Liga Eropa pertama, sampai Unai Emery yang bikin hat-trick gelar. Dan kemudian Julen Lopetegui serta Jose Luis Mendilibar yang meneruskan tradisi juara. Tiap pelatih punya gaya masing-masing, tapi satu benang merahnya. Mereka bisa memaksimalkan potensi pemain dan menanamkan mental juara ala Sevilla. Dan tentu saja para pemain, dari Frederic Knaut, Ivan Rakitic, Ever Banega, Jesus Navas, sampai pahlawan-pahlawan di final kemarin. Mereka adalah jiwa dari tim ini. Mereka mungkin gak selalu superstar di klub lain, tapi di Sevilla, mereka adalah legenda. Setiap kisah sukses pasti ada momen terpuruknya. Sevilla juga pernah merasakannya. Momen paling kelam mungkin adalah saat meninggalnya Antonio Puerta pada tahun 2007. Puerta adalah produk akademi, pemain yang sangat dicintai dan simbol harapan bagi Sevilla. Kematiannya yang mendadak di lapangan itu mengguncang seluruh klub dan fans. Kehilangan Puerta ini bukan cuma kehilangan pemain, tapi juga kehilangan bagian dari keluarga. Ada rasa duka yang mendalam, dan itu sempat memengaruhi performa tim. Namun, justru dari keterpurukan itu muncul semangat baru. Kematian Puerta menjadi pengingat bagi para pemain bahwa mereka bermain untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Setiap kemenangan, setiap gol, mereka dedikasikan untuk Puerta. Momen titik balik lainnya adalah ketika mereka mulai berani menargetkan Liga Eropa sebagai kompetisi mereka. Dulu mungkin targetnya Liga Champions. Tapi setelah sering gagal di sana, mereka akhirnya menyadari bahwa Liga Eropa adalah tempat mereka bisa bersinar.
Mereka mulai memprioritaskan kompetisi ini, bahkan terkadang mengorbankan performa di liga domestik demi fokus di Eropa. The Europa League is our competition. Kalimat ini sering diucapkan oleh para pemain dan staf. Ini bukan sekedar omong kosong, tapi sebuah keyakinan yang tertanam dalam hati setiap anggota tim. Bicara soal keterpurukan, kita juga nggak bisa lupa momen di musim 2022-2023. Di awal musim, Sevilla sempat terpuruk parah di La Liga, bahkan nyaris masuk zona degradasi. Mereka gonta-ganti pelatih, dari Lopetegui ke Sampaoli, sampai akhirnya ditangani Jose Luis Mendilibar. Situasinya benar-benar kritis. Banyak rumor beredar kalau klub ini sedang dalam krisis finansial serius. Sampai-sampai ada wacana untuk menjual semua pemain penting demi menyelamatkan keuangan klub. Bayangin, sebuah klub dengan tradisi juara Eropa tiba-tiba di ujung tanduk di liga domestik dan terancam bubar karena masalah uang. Itu adalah momen yang sangat menekan, baik bagi pemain, manajemen, maupun para supporter. Tapi disinilah keajaiban dan mentalitas Sevilla bicara. Di tengah ancaman degradasi, dengan pelatih baru yang datang di tengah musim, mereka berhasil bangkit. Bukan cuma selamat dari degradasi, tapi juga melaju kencang di Liga Eropa. Ini menunjukkan betapa kuatnya karakter klub ini saat dihadapkan pada situasi sulit. Dan inilah puncaknya, 7 gelar Liga Eropa, sebuah angka yang fantastis, sebuah rekor yang sepertinya akan sangat sulit dipecahkan. Mari kita bedah dominasi ini dalam beberapa era kepelatihan. Juan de Ramos didatangkan Sevilla dari Malaga. Di bawah tangan dingin Juan de Ramos, Sevilla meraih gelar Liga Eropa pertama mereka di tahun 2006. Ini adalah momen bersejarah yang memulai segalanya. Mengalahkan Middlesbrough dengan skor telak 4-0, mereka mengirim sinyal ke seluruh Eropa. Ada kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Semusim kemudian, di tahun 2007, mereka kembali menjadi juara setelah mengalahkan sesama tim Espanyol lewat adu penalti yang dramatis. Ini bukan kebetulan lagi, ini bukti konsistensi. Setelah beberapa tahun paceklik, dominasi Sevilla di Liga Eropa kembali bersinar di bawah kepemimpinan Unai Emery. Dia didatangkan setelah didepak oleh klub sebelumnya, Spartak Moskow. Di Sevilla, ia menjelma menjadi arsitek di balik 3 gelar beruntun. Di tahun 2014, mereka mengalahkan raksasa Portugal, Benfica, lagi-lagi lewat adu penalti. Mental baja Sevilla di final memang gak ada duanya. Kemudian di tahun 2015 mereka kembali juara setelah mengalahkan tim kuda hitam kuat dari Ukraina, Dnipro, dengan skor 3-2. Puncaknya adalah di tahun 2016 saat mereka mengalahkan raksasa Inggris Liverpoolnya Jurgen Klopp. Tertinggal di babak pertama, Sevilla bangkit di babak kedua dan menang 3-1. Sebuah comeback yang luar biasa, menunjukkan moto never give up yang tertanam kuat dalam diri mereka.
era Emery ini benar-benar membentuk citra Sevilla sebagai raja kompetisi ini. Banyak yang ragu, apakah Sevilla bisa tetap dominan setelah ditinggal Emery? Tapi mereka membuktikan tradisi juara itu tetap hidup. Di tahun 2020, di tengah pandemi dengan format bubble yang unik, Sevilla kembali menunjukkan mental juaranya, mengalahkan tim kuat Inter Milan 3-2. Mereka membuktikan bahwa mereka tak pernah gentar menghadapi lawan manapun. Ini adalah gelar di bawah pelatih Julen Lopetegui. Dan yang paling baru, di tahun 2023, di bawah asuhan pelatih Jose Luis Mendilibar yang baru bergabung di tengah musim, mereka kembali menaklukkan Eropa, mengalahkan AS Roma-nya Jose Mourinho yang terkenal jago di final Eropa. Sevilla menang lewat adu penalti. Ini adalah bukti nyata bahwa DNA Liga Eropa itu nggak pernah luntur dari klub ini. Bahkan di tengah musim yang paling sulit sekalipun. Setiap gelar punya cerita uniknya sendiri, tapi benang merahnya sama, perjuangan, mental baja, dan taktik yang jitu. Mereka nggak pernah panik, bahkan saat tertinggal. Mereka selalu punya cara untuk bangkit. Selain di lapangan, ada banyak hal yang bikin Sevilla ini istimewa. Lambang klub, Estadio Ramon Sánchez Pizjuan, itu bukan cuma stadion, tapi rumah bagi para Sevillista. Atmosfer di sana itu magis, terutama di pertandingan Eropa. Nyanyian Himno del Sevilla yang menggelegar sebelum kick-off itu bikin bulu kuduk merinding. Itu bukan cuma lagu, tapi doa, janji, dan semangat. Tradisi mereka juga kuat. Ikatan antara pemain, staff, dan supporter itu sangat erat. Mereka menyebut dirinya una familia, satu keluarga. Sevilla FC itu lebih dari sekedar klub sepak bola bagi kota Seville. Seville itu kota yang passionate, penuh sejarah, dan kaya budaya. Sepak bola adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kota. Rivalitas dengan Real Betis itu juga sangat kental. El Gran Derby selalu jadi pertandingan yang panas. Klub ini juga sering jadi kebanggaan masyarakat Andalusia. Mereka mewakili semangat, kegigihan, dan kebanggaan daerah. Ketika Sevilla juara Liga Eropa, itu bukan cuma kemenangan klub, tapi kemenangan seluruh kota dan daerah. Itu yang bikin mereka begitu spesial. Meskipun Sevilla dikenal sebagai Raja Liga Eropa, jangan salah, lemari trofi mereka juga penuh dengan gelar domestik yang gak kalah membanggakan. Ini bukti kalau mereka bukan cuma jago di Eropa, tapi juga di kandang sendiri. Sevilla pernah merasakan manisnya menjadi juara Liga Spanyol di musim 1945-1946. Sebuah pencapaian monumental di era pra-modern La Liga. Mereka sudah mengoleksi 5 gelar Copa del Rey, yaitu pada tahun 1935, 1939, 1948, 2007, dan 2010. Ini menunjukkan konsistensi mereka di kompetisi piala domestik yang sangat bergengsi. Sevilla juga berhasil meraih 1 gelar Supercopa de España pada tahun 2007. Setelah juara Liga Eropa, mereka sering tampil di Piala Super UEFA dan mereka berhasil meraihnya 1 kali di tahun 2006. Sesuatu yang patut diapresiasi
mengingat mereka tampil di kompetisi ini sebagai juara Eropa kasta kedua. Daftar gelar ini membuktikan bahwa Sevilla FC adalah klub yang punya sejarah panjang dan kaya prestasi di berbagai kompetisi, baik domestik maupun Eropa. Mereka adalah paket lengkap yang patut kita apresiasi. Lalu, bagaimana dengan masa depan Sevilla? Dengan mental juara yang mereka miliki dan kemampuan mereka menemukan bakat-bakat baru, Sevilla akan terus jadi pesaing serius di Liga Eropa. Bahkan, mungkin suatu saat nanti mereka bisa menembus level Liga Champions secara konsisten. Warisan yang ditinggalkan Sevilla ini adalah tentang mental juara, tentang bagaimana sebuah klub bisa mencapai puncak prestasi tanpa harus punya budget tak terbatas. Ini tentang kerja keras, kecerdasan, dan kepercayaan diri. Sevilla FC, Raja Liga Eropa, mereka membuktikan bahwa dengan dedikasi dan strategi yang tepat, mimpi bisa jadi kenyataan. Dan bagi kita, para pecinta sepak bola, kisah Sevilla ini adalah pengingat bahwa keajaiban itu ada, bahkan di kompetisi kelas 2 sekalipun. Terima kasih sudah ikuti perjalanan ini. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.